layyinun, lembut. Ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini karakter orang-orang yang bersama Rasul. Orang yang bersama Rasul, ruhama'u bainahum, lemah lembut kepada sesamanya. Layyinun, lemah lembut. Kata-katanya tidak meninggi. Di rumah, ya, kalau misalkan suami istri sudah paham layyin, ini termasuk orang yang diharamkan masuk ke dalam neraka, maka yang terjadi akan lemah lembut. Hati-hati, istri harus hati-hati ya ke suami. Jangan sampai nadanya lebih tinggi kepada suami. Ayah, bapak, abi. Wah, itu sudah tidak layyin. Hati-hati, lembutkan. Abi, ayah, ade, sini ade. Ke anak harus layyin. Anak yang dikerasin, wah itu dia akan nantinya tumbuh menjadi orang yang keras. Malahan ya nanti akan ada efek-efek mental yang masuk ke anak itu. Layyin. Rasul kepada anaknya itu Masya Allah. Hasan Husain ketika salat Rasul, Hasan Husain bermain sampai digendong oleh Rasul. Tersenyum Rasul. Sampai kalau cerita yang masyhur itu orang Yahudi yang matanya buta mencaci maki Rasul. Rasul hayyin tetap tenang. Rasul layyin tetap bijak dalam kata-katanya, lembut dalam kata-katanya. Sehingga pribadi Rasul adalah pribadi wajar kalau Rasul itu masuk ke dalam surga yang pertama, dihindarkan dari neraka, hayyin, layyin. Ya. Yang ketiga, golongan orang yang diharamkan masuk ke dalam neraka adalah qarib. Apa tuh qarib? Akrab. Qaribun akrab, qarib, dekat. Nah, itu qarib. Dekat, supel, itu ya. Tidak mudah tersinggung. Nah, karena dari hayyin tadi tenang. Jadi kata-katanya layyin, lembut. Akhirnya qarib, dekat. Jadi mau qarib juga hayyin dulu. Orang yang qarib itu hayyin dulu. Kemudian layyin, kata-katanya lembut. Kemudian qarib dengan orang lain, dekat. Orang lain nyaman sama dia, qarib, dekat. Hanya teman akrab. Nah, teman akrab itu dari qarib. Teman akrab berarti teman yang dekat. Artinya kalau disebut teman akrab, berarti dia harus hayyin, dia harus layyin, baru dia qaribun, dekat. Ya, sama orang, supel. Jadi ada orang banyak, lagi orang punya masalah nih, deketin, qarib, deketin. Saya deketin, hayyin dulu, senyum, bijak. Ya, teduh kita bikin orang. Lalu kamu bikin orang itu tenang ya, tidak gerasak-gerusuk. Oh, kamu masalah ini gimana, masa gini saja gak bisa? Bukannya gak bisa, memang dia lagi butuh solusi. Deketin. Kemudian layyin, kata-kata lembut. Gimana, coba ceritakan masalahnya ya. Kalau misalkan saya bisa bantu, saya akan bantu. Kalau saya tidak bisa bantu, saya akan doakan. Kalau minimal ini memberikan solusi. Layyin, akhirnya qarib, dekat. Supel, enak diajak ngobrol sama orang lain. Ada orang yang sebelumnya dia di bawah rata-rata kekayaannya. Kemudian Allah titipkan kekayaan sama dia. Dia buka usaha, lalu dia kaya raya. Dia punya mobilnya luar biasa hebat. Yang dulunya hayyin, layyin, qarib, berubah menjadi ba'id. Apa ba'id? Jauh. Wah, dulunya dekat. Dekat. Ngobrolnya enak, supel. Ternyata sudah punya jabatan. Sudah punya harta yang melimpah. Jadi ba'id. Jadi dia angkuh. Jadi dia itu merasa diri harus dihormati, harus disegani. Dia punya harus dipuji itu. Karena apa? Itu tadi punya jabatan. Itu yang menutup. Orang yang qarib, yang dihindari dari api neraka, yang diharamkan masuk ke dalam neraka, yang qarib itu dia melepaskan segala bentuk keangkuhan dalam dirinya. Jadi yang qarib ini kuncinya adalah lepaskan ego. Ego ini hati-hati, itu menjadi penyakit. Ego di rumah jadi penyakit, ya. Suami ego karena sering keluar, berusaha banting tulang, mencari rezeki, mencari nafkah, pulang ke rumah santai-santai. Pulang ke rumah marah-marah, pulang ke rumah mendikte istri dengan semaunya. Malahan sampai mukul-mukul istri, ada yang begitu banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Egonya tinggi. Lalu kemudian istri egonya tinggi juga. Kalau istri ego tinggi, dia merasa di rumah, dia yang bekerja, yang pel rumah, yang bersih-bersih, ngurus anak, egonya tinggi. Tidak qarib lagi, tidak dekat lagi, menjadi ba'id. Egonya tinggi. Sehingga kalau ego dua-duanya sudah tinggi,
Syaitan membisik dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 102, Allah sampaikan, ya. Allah sampaikan bahwasanya di sana ada syaitan, ada iblis yang mengganggu manusia, namanya Dasim, diganggu. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, untuk memisahkan, yufarriqun, memisahkan antara suami istri, dipisahkan, dijauhkan. Itu iblis. Makanya kita selalu berdoa pada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, jauhkan kami ya Allah dari gangguan-gangguan iblis itu ya Allah. Tidak qarib. Banyak suami istri yang tidak akrab, banyak, ya. Tidur di mana, ini tidur di mana, ya. Lalu kemudian pulang dimarah-marahi, pulang sambil ngejek-ngejek, pulang, wah, muncullah perpisahan. Makanya dalam sebuah keterangan dinyatakan, abghadul halal ilallahi at-talaq. Perkara yang halal, ya, tapi dibenci Allah, itu at-talaq, sebuah talak. Nah, talak ini, pisah ini munculnya dari mana? Sumbernya dari ego yang tinggi. Nah, hayyin, layyin, qarib, yang terakhir adalah sahlin. Ya. Sahal itu mudah, sederhana, tidak dipersulit. Ayo kita sederhanakan segala sesuatu. Islam itu sederhana. Nah, Allah sampaikan ya di Al-Quran, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk, atau berbaring. Salat itu lagi sakit lutut, dibolehkan untuk duduk. Duduk gak bisa, dibolehkan untuk berbaring. Itu Islam itu mudah, sahal. Sederhana lah, kalau bahasa saya sangat mudah kita bikin sederhana. Jadi sahal itu adalah orang yang suka menyederhanakan sesuatu. Nah, kenapa tadi dari hayyin sumbernya? Karena yakin sama Allah. Kemudian layyin, lembut. Kemudian qarib, jadi dekat. Akhirnya ketika dekat, maka sahlin tuh sederhana. Ada masalah muncul dalam diri kita, sederhanakan. Contoh, di rumah nih, anak nangis terus, sederhanakan. Kalau tidak sahal, kalau tidak disederhanakan, dibikin rumit, jin, syaitan berbisik. Ayo, marah, emosi, pukul. Apa yang terjadi? Banyak sekarang itu anak yang dipukul, anak yang disiksa. Malahan beberapa bulan ke belakang ada seorang anak yang ditusuk oleh ibunya, ya, ditusuk pulpen sehingga anaknya meninggal. Ada juga yang anaknya itu ditutup sama plastik, semprot baygon. Nauzubillahi min dzalik. Tidak sahlin, tidak dipermudah, tidak disederhanakan, sesuatu diperumitkan. Kita punya penyakit, sahlinkan, sahalkan ya. Kalau karena sahlin itu karena di awalnya ada kullu sahri. Sahlun, permudah. Ada sakit, permudah saja. Ya Allah, ini sakit darimu ya Allah. Ya Allah, izinkan ini obat yang saya minum supaya menjadi obat bagi saya ya Allah, menyembuhkan penyakit saya atas izinmu. Sahal. Nah, kalau diperumit bagaimana? Kalau diperumit, waduh, ada sakit sedikit, rumit. Ada orang teriak-teriak, kamu jangan teriak-teriak, ini saya sedang sakit. Oh, kamu jangan begini, jangan begitu. Kamu ini jangan ganggu saya lagi banyak masalah. Dipermudah, sahal. Anak ya, kita lagi beres-beres rumah. Anak tiba-tiba, mohon maaf, ini buang kotoran di sana, di satu tempat. Lalu orang tuanya marah, itu tidak sahal. Tidak dipermudah, itu bukan termasuk golongan itu. Kalau dipermudah bagaimana? Disederhanakan, dibereskan. Toh kotoran itu tidak mengotori semua rumah. Yuk kita termasuk orang-orang yang salah. Bukankah kita berdoa pada Allah? Yassir wala tu'asir. Permudah urusan kita, permudah urusan orang lain. Barang siapa yang mempermudah urusan saudaranya muslim, Allah akan memudahkan urusannya di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk keempat golongan ini. Sahal, ya, lalu kemudian sebelumnya ada qarib, sebelumnya ada layyin, sebelumnya ada hayyin. Sehingga kita dihindarkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat dan mendapatkan berkah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.